Di dalam hidup ini Allah punya ketetapan yang tidak akan dirubahnya. Dia telah dijadikan Allah sebagai sunnah-sunnahnya. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sudah menjadi ketetapan Allah bahwa di siang hari ada matahari dan di malam hari ada bulan. Kedua keadaan ini tidak akan saling berbenturan atau saling melewati. Manusia membutuhkan udara dan bernafas dengan udara. Manusia membutuhkan air untuk melanjutkan kehidupannya. Inilah ketetapan-ketetapan Allah. Manusia punya karakteristik yang berbeda dengan makhluk-makhluk lain. Ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan hidup ini umumnya adalah ujian. Walanabluwannakum, kami benar-benar akan menguji kalian. Bil khairi wasyarri, kami akan uji kalian dengan kebaikan, serta kami juga akan menguji kalian dengan keburukan. Fitnah, keduanya adalah fitnah. Jadi fitnah bukan hanya kejadian yang menyangkut sesuatu yang tidak kita sukai, tetapi terkadang fitnah itu datang lewat hal-hal yang kita merasa baik. Lalu endingnya atasbirun, apakah kalian akan bersabar? Jadi jemaah yang berbahagia, pemahaman tentang hidup ini sangat penting bagi orang yang beriman. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk belajar, tingkatkan terus pengetahuan, ambil pengalaman-pengalaman agar wawasan ini makin luas. Tidak harus dari bangku sekolah ataupun bacaan-bacaan dalam bentuk buku atau tulisan-tulisan, tetapi kita bisa belajar dari kehidupan ini, dari interaksi kita, dari kejadian-kejadian yang kita lihat, yang kita alami, yang kita lewati. Allah ingin kita belajar di situ. Adabani Rabbi fahsana ta'dibi. Tuhanku telah mendidikku dengan sebaik-baik pendidikan. Jadi kita tahu bahwa Nabi SAW itu tidak dididik. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mendidik Nabi kita itu lewat bangku sekolah, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mendidik beliau lewat kejadian. Beliau mengerti setiap momen-momen yang beliau lewati. Jadi hal yang terpenting bagi kita untuk mengerti hakikat hidup, kita harus belajar. Kalau kita tidak paham, kita tanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tujuannya agar bisa menciptakan ketenangan dalam melewati semua proses hidup kita. Kita stabil. Antara ujian dan cobaan, nikmat dan petaka, kita konsisten beribadah kepada Allah, dan itulah karakteristik orang beriman. Ajaban li amril mu'min. Ini memukau, kata Nabi, menakjubkan urusan-urusannya orang beriman itu. Inna amrahu kullahu lahu khair.
Semua urusan-urusan dia itu baik. Lihat jamaah yang berbahagia, Nabi mengatakan semua urusannya baik. yakni semua kehidupan yang dia lewati baik, optimis. Yani Nabi itu mengajarkan ke kita, jadilah manusia yang menyambut hidup dengan keyakinan penuh, prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah begini hidup, aman. Semua bentuk beragam penyakit jiwa, tekanan, depresi, stres, takut, sedih, lewat. Kita akan senantiasa sehat. Kita tidak peduli apa yang kita hadapi, karena kita optimis bahwa semua urusan-urusan yang Allah hadapkan ke kita baik. Wala yakunu dzalika illa lil mu'min. Nah, ini yang menakutkan. Dan itu tidak akan didapati kecuali dia benar-benar beriman. Jadi hal yang terpenting pertama, kita harus kualitaskan diri kita, saya mukmin. Hanya orang beriman yang mampu melihat itu dengan penuh optimisme, dengan penuh husnuzan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melontarkan ucapan-ucapan yang tidak layak di hadapan Allah Subhanahu wa taala di saat dia dihadapkan dengan kondisi yang terkadang tidak dia sukai. Apabila dia dihadapkan dengan perkara yang dia sukai, dia bersyukur. Dan dengan bersyukurnya itu baik baginya. Ini pertama. Dan apabila dia dihadapkan dengan perkara yang tidak dia sukai, dia bersabar. Dan dengan bersabarnya itu baik baginya. Hidup ini hanya dua saja ya, tidak tiga. Menyenangkan kita, atau terkadang menyusahkan kita. Inilah hidup. Dan dua keadaan ini akan digilirkan kepada setiap manusia. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah hari-hari yang akan kami giring kepada manusia. Jangan pernah merasa bahwa kita akan senantiasa senang, tidak melewati susah. Itu mustahil. Atau sebaliknya, kita akan ada dalam kondisi selamanya susah, tidak merasakan kesenangan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Di Al-Quran ini membimbing kita untuk menyambut hidup itu enjoy, kau nikmati itu hidup, karena hidupmu ini hanya sekali. Jangan kau perparah dengan tekanan-tekanan ataupun hal-hal negatif yang senantiasa melintas di pikiran, yang pada akhirnya membuat menderita, tubuh lumpuh, penyakitan, mati dengan membawa prasangka buruk kepada Allah. Nah, pada akhirnya di neraka jahanam. Hidup susah, mati pun susah. Jadi jamaah yang berbahagia, mengerti ini yang sangat penting. Kita belajar terus, belajar dengan kejadian, belajar dengan kehidupan, belajar dengan interaksi orang, belajar dengan hikmah-hikmah di balik semua apa yang Allah timpakan ke kita, yang tujuannya kita tetap stabil. Terkadang jamaah, kita dan umumnya kita bisa stabil dengan Allah
saat hidup senang. Bagus kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bagus, sangat bagus. Karena apabila dia ditimpa kebaikan, dia bersyukur. Allah ingin kita menjadi hamba yang bersyukur. Dan rasa syukur itu terekspresi dengan kesadaran. Dan kita ini bilang alhamdulillah itu faham, Pak. yakni apresiasi kita kepada Allah atas nikmat yang Dia beri, lalu tulus kita mengucapkan alhamdulillah. Setidaknya apakah ucapan itu seperti kita mengucapkan terima kasih ke orang yang mana dia telah bantu kita di satu keadaan yang sangat kita butuhkan? Karena manusia itu hanya paling pandai berterima kasih di antara sesamanya. Dia paling pandai mengingat nikmat-nikmat yang diberi orang kepadanya. Paling pandai manusia. Tetapi kepada penciptanya, apakah tulus kita itu bilang alhamdulillah atas nikmat ini? Kalau sekedar hanya menggerakkan ucapan alhamdulillah, orang munafik bisa buat itu. Ucapan itu mudah. Pengakuan itu adalah mudah. Tidak repot. Alhamdulillah, aku punya aset separuh di balik papan. Kekayaannya separuh di balik papan. Mudah. Yang penting bicara. Tetapi Allah tidak mau lihat itu. Allah ingin tahu kesadaran. Karena terkadang kita ini lalai bahwa kita itu banyak anugerah nikmat yang Allah beri. Di antara definisi kecerdasan itu apa namanya? Antasil qabla antasil. Kau telah tiba sebelum kau tiba. Yani Anda telah sampai sebelum Anda sampai. Itu di antara definisi kecerdasan. Yani kita mengerti mata ini nikmat sebelum buta. Ada manusia yang baru paham bahwa pandangan ini nikmat, tetapi setelah buta. Kesehatan ini nikmat. Kita pernah sadarikah, berfikirkah bahwa kita ini diberikan nikmat besar oleh Allah berupa sehat ini? Nah, luar biasa. Kita bisa duduk di masjid dengan beragam gaya. Ada orang masuk rumah sakit diakibatkan lumpuh otaknya, pendarahan di kepala. Subhanallah. Yakni sudah begitu baru mau mengerti kesehatan itu nikmatkah? Puncaknya hidup ini nikmat. Kapan kita tahu hidup itu nikmat? Sayangnya setelah mati. Rabbirji'un. Di saat itulah kata Allah, ada manusia-manusia yang memohon untuk kembali hidup. La haula wala quwata illa billah. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Agar aku bisa berbuat amal saleh yang aku tinggalkan. Jadi kita harus tiba. Kita harus mengerti dulu sebelum kita dipaksa mengerti dengan insiden berat yang umumnya hanya melahirkan penyesalan. Jadi kesadaran tentang nikmat itu sangat penting agar ucapan-ucapan syukur kita kepada Allah itu hangat, bisa menggetarkan jiwa. Kita harus pandai dan tulus dalam mengungkapkan rasa syukur itu, dan itu bisa kita rasakan. Kita tahu jamaah bagaimana kita itu benar dalam berterima kasih ataupun hanya sekedar ya basa-basi. Yang penting kalimat thayyibah itu sudah ucapkan alhamdulillah.
Jadi orang-orang yang beriman apabila ditimpa kebaikan, dia merasakan kebaikan, dia bersyukur kepada Allah. Oh subhanallah, Ibunda Aisyah itu pernah ditanya tentang Ibunda Aisyah mengabarkan ke kita kondisi Nabi dalam hidup ini. Kata beliau radhiyallahu anha bahwa Nabi itu apabila ditimpa perkara yang dia sukai, dia mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tutimmus shalihat. Dan apabila dia ditimpa perkara yang tidak dia sukai, dia berkata alhamdulillah ala kulli hal. Jadi Nabi ini menghadapi semua corak hidup dengan ungkapan alhamdulillah. Optimis. Dia senantiasa bilang alhamdulillah. Mengapa demikian? Menariknya, Sayyiduna Abu Bakar itu kalau ditimpa ujian, dia akan mengucapkan 3 kali alhamdulillah. Alhamdulillah pertama dia ucapkan lam takun ala dini. Ujian ini tidak menyangkut agamaku. yakni seseorang diuji oleh Allah, kehilangan sesuatu, kehilangan materi kah, kehilangan jabatan kah, kehilangan job kah, kehilangan sesuatu yang berharga yang dia miliki, dia tidak peduli karena dia merasa dia masih tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia tidak kehilangan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak lalai. Problemnya bagi orang-orang ini, kalau sudah tidak sholat, itu musibah terbesar yang sangat ditakuti. Bagi para salafus saleh memahami demikian. Jika itu menyangkut agama, ini ujian yang paling besar. Malas untuk zikir kepada Allah, malas untuk mengingat Allah, malas untuk patuh kepada Allah. Alhamdulillah lam takun ala dini. Aku bersyukur kepada Allah, ujian yang menimpaku ini tidak menyangkut agamaku. Jadi bagi orang-orang saleh dahulu, prioritas utama agama. Yani anak-anak kita, apapun yang menimpa mereka dengan perilaku-perilaku yang terkadang membuat kita, ataupun prestasi-prestasi yang meresahkan kita, jika kita lihat masih konsisten dengan agama, kita harus puji Allah. Dia masih tepat waktu sholat, dia masih tidak berdusta. Ini dulu yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka masih patuh kepada penciptanya, masih patuh ke kita. Ungkapan yang kedua, aku bersyukur kepada Allah. Dia mengucapkan ucapan tahmid ini, alhamdulillah, karena ada orang yang ditimpa ujian lebih berat dari apa yang aku rasakan. Yang dilihat ke atas jamaah, bahwa setiap musibah itu ada yang lebih Allah timpakan, lebih berat yang tidak ditimpakan kepadanya. Jangan melihat ke bawah terus. Kalau akan melihat ke bawah, maka kita merasakan ujian kita ini berat. Dan ungkapan alhamdulillah yang ketiga, bahwa aku bersyukur kepada Allah telah mengajariku ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Itu ungkapan apabila ada kondisi yang menimpa kita tetapi tidak membuat kita happy, tidak senang dengan kondisi itu. Intinya jamaah yang berbahagia, apabila dia ditimpa perkara yang menyenangkan, dia bersyukur. Dan rasa syukur kita kepada Allah ini
wajib kita utarakan karena memang kita berada dalam suasana nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menginginkan agar supaya kita menjadi hamba yang pandai bersyukur. Kita disuruh untuk senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Jika tidak sempat kita ucapkan dalam keadaan kita santai, maka kita dipaksa oleh Allah untuk ucapkan kalimat itu saat kita sholat dengan bacaan Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Berapa kali? 17 kali ya? Ya, tidak sedikit. Butuh kesadaran. Sadar, saya masih bisa bernapas. Ada orang yang harus pakai oksigen. Saya masih bisa berpikir. Hal-hal sederhana yang mungkin dianggap sepele ya, sehingga menggerakkan ucapan itu tulus benar kurang maksimal, sehingga ungkapan alhamdulillah lewat begitu saja. Jadi orang beriman karakteristiknya apabila dia ditimpa hal-hal yang menyenangkan dia bersyukur kepada Allah. Syukurnya bisa dalam bentuk ucapan seperti yang diajarkan ke kita dengan ungkapan alhamdulillah, atau dengan perbuatan. Allah berikan kita nikmat-nikmat, lalu kita tindak lanjuti rasa syukur itu dengan melakukan kebaikan-kebaikan. I'malu ala Dawuda syukra wa qalilun min ibadiyas syakur. Berbuatlah wahai keluarga Daud untuk bersyukur. Kata ulama, tingkatan tertinggi syukurnya seorang hamba itu berbuat. Dia berbuat kebaikan, menebarkan kebaikan. Dia tidak hanya sebatas ucapan. Kemudian apabila dia ditimpa hal-hal yang tidak dia sukai, dia bersabar. Dan dengan bersabarnya itu baik baginya. Prinsip ujian itu jamaah yang berbahagia harus kita mengerti sesuai dengan kemampuan kita, seperti yang Allah kabarkan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani diri seseorang kecuali sesuai kemampuannya. Mengapa banyak manusia gagal menghadapi cobaan? Problemnya, dia besarkan itu cobaan. Bahasa sekarang itu, dia blow up. Wow, dia. Kalau dia mengerti agama, dia duduk di majelis taklim, dia akan mengerti, Allah tidak akan mungkin menimpakan aku cobaan, kecuali Allah tahu cobaan itu bisa kulewati. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau membebani kami di hal-hal yang kami tidak mampu memikulnya. Apa kata Allah? Qala na'am. Iya. Jadi untuk mengerti tentang cobaan, sekali lagi cobaan itu pasti ya. Dia tidak akan mungkin terhindar dari manusia. Bahkan para nabi pun diuji oleh Allah. Bahkan Nabi menyatakan ujian-ujian yang paling terberat dihadapi oleh manusia adalah apa yang telah dilewati oleh para anbiya.
Jangan bermimpi kita hidup ini akan dijauhkan dari cobaan. Itu mimpi namanya. Hanya berangan-angan, berhalusinasi. Cobaan akan ada, harus kita hadapi. Tinggal kita mengetahui hikmah ataupun kejadian-kejadian itu terjadi untuk meminimalisir tekanan. Bahwa Allah tidak mungkin menimpakan aku ujian kecuali Allah tahu ujian itu bisa kulewati. Berarti ujian itu ringan sesuai dengan kemampuan. Tetapi di saat kita membesarkan ujian itu, orang tertusuk duri. Mulai di bayangan dia seakan-akan duri ini telah mengamputasi kakinya. Besarkan itu duri itu. Mana mungkin diri akan mampu? Mustahil. Diri tidak akan mampu menerima beratnya, besarnya apa yang dibayangkan oleh pikiran. Kau tidak tahu apa yang kulewati. Tidak ada seperti besarnya ujian yang kuhadapi ini, tidak mungkin bisa. Bermain di kata-kata. Yang dia besarkan dan dia yakinkan di pikiran dia sehingga tubuh tidak mampu. Pada akhirnya apa jemaah? Pada akhirnya penyakitan. Ekstrimnya bunuh diri. Karena dia merasa, aduh, anak tidak mampu lagi dengan ini ujian. Coba dia lihat, tenang. Dia lihat pelan-pelan kasus, dia tidak besarkan, dia berprasangka baik kepada Allah, dia berterima kasih kepada Allah atas ujian itu. Lahirlah ketenangan. Jika ketenangan itu telah lahir di dalam dirinya, maka solusi mudah untuk dia dapatkan. Dia mampu berpikir dengan baik. Bagaimana bisa ambil jalan keluar dari ujian ini? Allah bimbing dia. Karena dia berprasangka baik kepada Allah. Ana inda husni dhanni abdi bi. Aku itu tergantung prasangka baik hambaku kepadaku. Kalau kita stabil, kita berprasangka baik terus kepada Allah, otomatis Allah Subhanahu wa taala akan terlibat mendidik kita, membimbing kita dengan ungkapan taufik, sehingga semua problem-problem kita akan terlewati dengan begitu mudah. Tetapi kalau kita hidup dengan stres, hidup dengan pikiran besar, memblow up, memviralkan ini cobaan seakan-akan ya Allah, tidak ada yang bisa sepertiku ini. Tubuh hancur. Tubuh akan tidak mampu, tidak akan bisa menerima beban-beban pikiran. Efek pikiran itu lebih kuat jemaah yang berbahagia daripada sekedar efek gerak badan. Idza kanatin nufusu kubara taibat fi muradihal ajsam. Jika jiwa itu angan-angannya begitu sangat besar, maka tubuh akan letih untuk menggapai impiannya. Kalau bermain di pikiran ini bahaya. Lebih baik kita jadi kuli kah atau jadi apa? Pekerja rodi fisik, daripada kita biarkan pikiran-pikiran ini tanpa diarahkan dengan baik. Jadi prinsip pertama kita bahwa kita hadapi ujian itu sesuai dengan kemampuan yang Allah beri, sehingga kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan prinsip kedua, kita mengerti bahwa Allah timpakan aku ujian untuk mengangkat derajat. Allah timpakan aku ujian agar dosa-dosaku, kesalahan-kesalahanku diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Rasulullah SAW mengajarkan ke kita, tidaklah seseorang yang ditimpa kegundahan, kegelisahan, kesedihan, ketakutan, bahkan duri yang menusuk kakinya, kemudian dia bersabar dengan itu, maka Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Jadi kita bersyukur kepada Allah, dia timpakan kita ujian. Karena dengan cara itulah Allah ingin menggugurkan dosa kita. Begitu juga kita mengerti bahwa dengan ujian itu Allah Subhanahu wa taala ingin memposisikan kita di satu tingkatan
yang mana tingkatan itu tidak bisa kita raih dengan kesalehan-kesalehan. Di dalam sabda Aukamakal bahwa Allah jika ingin menempatkan satu hamba di satu tingkatan, tetapi hamba itu tidak bisa menggapainya, ya solat-solatnya kurang, sedekahnya kurang, amal-amal solehnya kurang, maka Allah akan timpakan dia ujian. Antum pernah ngelihat permainan dulu ini, ular tangga? Ya, ada yang tiba-tiba naik, dapat tangga naik berapa tingkat. Allah timpakan dia ujian. Jika dia lewati baik itu ujian, maka dia akan sampai ke tingkatan itu. Jadi cobaan ini bypass. Wa basyyiris sabirin. Gembirakanlah orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ucapan-ucapan mereka adalah ucapan istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Keyakinan penuh, ya kami milik Allah. Allah apa maunya Allah. Kami adalah miliknya. Bos punya hak untuk melakukan apa saja terhadap hal-hal yang dia miliki. Wa inna ilaihi raji'un, dan pastinya kita akan kembali ke dia. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim, bagi mereka yang telah mendapatkan ujian itu akan dianugerahkan salawat. Salawat ini diberikan kepada Nabi, ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Khusus untuk Nabi sajakah itu salawat? Tidak. Kepada pengikutnya pun akan dapat salawat. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah, dapat rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kesimpulannya jamaah yang berbahagia, orang beriman itu adalah orang yang stabil, ya, stabil dengan Allah. Dalam segala kondisinya dia tetap konsisten menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah itu dalam hal-hal yang dia sukai berupa nikmat, ataupun hal-hal yang tidak dia sukai berupa cobaan. Inilah kaidah-kaidah penting tentang hidup yang telah dikabarkan Allah dan Rasulnya, agar supaya kita menjalaninya sesuai apa yang telah diinstruksikan Allah Subhanahu wa ta'ala ke kita, serta dibimbing Nabi lewat contoh-contohnya maupun sabda-sabdanya. Kita akan menjadi orang yang hidup paling bahagia di muka bumi ini, tanpa ada tekanan, tanpa ada depresi ataupun rasa takut, rasa sedih yang kebanyakan membunuh manusia. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.